Seberapa pentingkah lahirnya Muhammad? Ini pandangan seorang biarawati mu'alaf. Hebat sekali omongannya ya. Ini dia. Kelahiran Nabi Muhammad SAW mukjizat terbesar dalam sejarah. Tahun gajah. Kelahiran Nabi Muhammad adalah mukjizat terbesar bagi sejarah. Bukannya terbalik, Bu Irene, Ibu Irene. Ketika harus melahirkan kan keluarnya dari lubang selingkingin. Nah, apakah yang keluar dari lubang selingkingin Bunda Maria itu adalah Tuhan? Itu pertanyaanmu itu menjebak itu. Nah, itu faktanya, menjebak dari mana tuh? Cara nyatanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yang namanya manusia itu pantas kalau dilahirkan. Tetapi yang namanya Tuhan, pantaskah Tuhan itu dilahirkan? Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari Murtadin Saifuddin Ibrahim yang membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad. Dan selanjutnya kita akan tampol Saifuddin Ibrahim memakai sebuah video perdebatan antara Mu'alaf Nora versus seorang pendeta. Yang mana Mu'alaf Nora bertanya apakah yang keluar dari lubang selangkangan itu adalah Tuhan. Salam. Seberapa pentingkah lahirnya Muhammad? Ini pandangan seorang biarawati mu'alaf. Hebat sekali omongannya ya. Ini dia. Kelahiran Nabi Muhammad SAW mukjizat terbesar dalam sejarah. Tahun gajah. Kelahiran Nabi Muhammad adalah mukjizat terbesar bagi sejarah. Bukannya terbalik, Bu Irene, Ibu Irene. Niat hati pendeta Murtadin Saifuddin Ibrahim ingin menanggapi statement dari Mu'alaf Bunda Irena Handono tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad memang disertai dengan berbagai peristiwa luar biasa, yang bisa dianggap sebagai mukjizat atau pertanda kenabiannya. Beberapa peristiwa yang disebutkan antara lain adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi, runtuhnya istana Kisra, dan hancurnya berhala di Ka'bah. Lebih detail, berikut beberapa peristiwa yang disebut sebagai tanda keistimewaan kelahiran Nabi Muhammad. Padamnya api sesembahan kaum Majusi, api yang telah menyala selama berabad-abad di Persia tiba-tiba padam pada malam kelahiran Nabi Muhammad. Runtuhnya istana Kisra. Istana Kisra, yang terkenal dengan keagungannya, berguncang hingga runtuh beberapa ruangannya. Hancurnya berhala di Ka'bah, berhala-berhala yang ada di Ka'bah hancur pada saat yang sama dengan kelahiran Nabi. Lahir dalam keadaan sujud. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan sujud, yang menunjukkan kesucian dan keikhlasan sejak lahir. Dihitan saat lahir. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah dihitan. Akses menuju langit tertutup untuk iblis. Pada malam kelahiran Nabi, iblis tidak bisa lagi mendengarkan berita-berita langit. Peristiwa-peristiwa ini sebagai bukti tanda keagungan dan keistimewaan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita komparasi. Benarkah yang dilahirkan dari rahim Bunda Maria itu adalah Tuhan? Dari rahim Bunda Maria. Rahim tidak bisa melahirkan, Bang. Rahim itu bukan tempat keluar itu. Iya, rahim itu bukan tempat keluar itu rahim. Rahim untuk tempatnya berkembang janin. Iya. Nah, jadi Yesus dilahirkan Bunda Maria itu keluar dari mana? Dari rahim tidak usah harus disebut dari mana. Udah tahu kalian. Oh, jadi Eda waktu melahirkan begitu juga ya? Ya. Eda waktu melahirkan begitu juga ya? Ya, taruhlah dari pepeknya. Ada bahasa santainya Bang. Jadi sekarang pertanyaan saya begini. Apa itu bahasa apa itu Pepe? Bahasa Aduh, apa? Bunda, jangan Bunda. Bahasa apa? Bagina, jangan main-main lapis itu. Jadi itu kira-kira tertulis di mana itu yang keluar dari selengkingin itu? Karena di adalah tempatku Tuhan. Pepe, pisang Pepe, di tempatku. Sebentar Bunda. Yang keluar dari lubang selingkingin itu adalah Tuhan, itu tertulis di mana? Ini belum diskusi dari tadi loh, nggak ada kesempatan dikasih. Sabar ya Bunda, karena kami nanti masuk juru. Sedikit lagi kami masuk juru Bunda.
Udah 10 Begitu. jam aku ya. Lanjut. Ini Sabar, Bunda. tidak mungkin semua harus diterangkan. Pokoknya dari rahim. Dari rahim itu dari mana? Kan gitu aja. Enggak. Tadi kan itu mengatakan keluarnya dari lubang selingkingin. Nah, apakah yang keluar dari lubang selingkingin Bunda Maria itu adalah Tuhan? Apakah Tuhan? Ya. Dia prosesnya melalui rahim Bunda Maria. Saya tidak bertanya prosesnya, karena memang dikandung dulu, dibentuk dulu semua tuh di dalam namanya rahim. Nah, ketika rahim itu ketika harus melahirkan kan keluarnya dari lubang selingkingin. Nah, apakah yang keluar dari lubang selingkingin Bunda Maria itu adalah Tuhan? Itu pertanyaanmu itu menjebak itu. Nah, itu faktanya menjebak dari mana tuh? Pendeta kebingungan dengan pertanyaan dari mualaf Nora dan lalu pendeta itu mengatakan pertanyaan itu menjebak. Pendeta dan umat Kristen di seluruh dunia harus tahu ini. Yesus dilahirkan, Yesus bukan Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1, nomor 21. Ayat tersebut merupakan nubuat Allah buat Maryam bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Yesus, sebagai penyelamat umat yaitu Bani Israel. Setiap yang dilahirkan, pasti bukan Tuhan. Yesus dilahirkan, berarti Yesus bukan Tuhan. Faktanya gimana, Bang? Itu bukan menjebak, itu fakta. Apakah ketika Bunda Maria mengeluarkan Yesus dari lubang selingkingin itu adalah Tuhan? Tok, aku sudah lama like-mu toh. Kalau itu pun tidak percaya Yesus itu jadi Tuhan, itu Saya tidak tanya. Yang saya tanya begini, Itoku Naburju. Tadi Ito yang mengatakan Bunda Maria itu mengeluarkan Yesus dari lubang najis. Nah, apakah yang keluar dari lubang selingkingin itu adalah Tuhan? Itu yang saya tanya. Jadi kutanyalah dulu kau. Jadi itu tadi sudah kudengar itu pertanyaan kau sama orang. Terus itu tadi bilang yang keluar dari najis, berarti yang keluar itu najis. Jadi kutanya dulu itu. Kalau Nah, itu kencing itu gak najis ya, Tok? ya, jadi najis itu gitu. Loh, kencing itu gak najis? Bukan kutanya dulu itu. Kan tadi udah kudengar itu bilang keluar dari najis. Berarti itu apa? Tidak usah ngomong kayak gitu. Itu tidak mempan kayak gitu. Jadi itu tadi Kenapa nggak mempan? Kalau saya katakan anak saya keluar dari lubang najis, betul. Tapi anak saya nggak Tuhan. Nah, yang saya tanyakan sama itu, yang keluar dari lubang itu, lubang selingkingin Bunda Maria, apakah Tuhan? Itu pertanyaanmu menjebak. Udah kau bilang tadi. Aku dengar tadi kau laju. Jadi yang keluar dari najis. Jadi kutanya dulu. Dari orang tua itu keluar dari najis, berarti itu najis gitu ya? Itu lubang najis mengeluarkan kotoran. Dia mengeluarkan haid itu najis bagi perempuan. Loh, jadi itu coba tanya istri itu deh. Mama, diam dulu. Mama, darah kotor kau, haid kau tuh, mens kau tuh keluar dari lubang mana sih? Itu kalau enggak haid takkan bisa punya anak. Tidak usah. Nah, haid itu kalau bagi kami itu adalah najis, kotoran. Makanya kalau perempuan yang sabarlah itu. Perempuan yang dalam keadaan haid ataupun nifas yang masih mengeluarkan darah kotor itu tidak diperbolehkan melakukan suatu ibadah seperti dia puasa, membaca Al-Quran, sholat, atau dia berjima dengan suaminya, itu tidak boleh. Tapi saya nggak tahu kalau di Kristen memang boleh mungkin. Betul itu kan imanmu, nggak ada urusan yang Nah, jadi kalau begitu, jadi begini toh. Jadi ketika istri kamu dalam keadaan najis, dia dalam keadaan haid, apakah kau bisa menggaulinya? Siapa yang mau menggauli itu? Nah, tapi nggak ada aturan. Kan betul. Pendeta semakin kelimpungan guys. Sebenarnya pertanyaan dari mualaf Nora sangat sederhana sekali. Begini pertanyaannya, benarkah yang keluar dari lubang najis atau lubang selingkingin Bunda Maria itu adalah Tuhan? Pendeta tinggal menjawab. Ya, dia Tuhan. Atau, bukan, dia bukan Tuhan. Kelar. Pertanyaannya seperti itu saja. Tetapi pendeta ini muter-muter ke sana kemari tidak mampu menjawab pertanyaan sesimpel itu. Kutanya dulu itu ya. Itu
Dan itu memang saya pun di rumah kami ini banyak muslim loh toh. Jadi nggak Aduh, usah saya tanya itu deh toh. Saya kalau mau tanya itu, keluarga saya juga masih Kristen kok. Kok soal itu? Yang mau saya tanya tuh, apakah yang keluar dari lubang selingkingin itu adalah Tuhan? Nanti aku tanya sama itu agama itu, belum tentu tahu itu jawabnya. Jadi tidak usah pala seperti itu. Coba aja, Apa mau tanya tentang agama saya nanti kau tanya, kau jawab yang itu aja, gitu loh. Siapa nama istri si Adam? Coba di dalam dalil. Aduh, kalau kutunjukkan di dalam Bible kau juga nggak ada yang namanya Hawa, adanya Kafa. Hawa ada, Eva kalau bahasa apa? Sini ya, Adam. Dari Hawa mana Eva menjadi Hawa? Yang mana? Hawa. Jadi tidak usah bertanya-tanya. Bukan Hawa itu Kafa itu. Dari mana Kafa menjadi Hawa? Baru kemarin kamu tahu. Bahasa aslinya Joy, Bang. Bahasa aslinya Joy. Kalau Anda tahu bahasa aslinya. Belum tentu lebih pintar. Udah, jangan lari ke situ deh. Fantasi, jangan lari ke situ. Nanti kutanya, nanti kutanya siapa bapak dan ibunya Bunda Maria? Siapa? 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 Kalau perlu kau tahu itu ada di kitab. Siapa bapak dan ibunya si Paulus? Tidak perlu ku jawab itu. Udah, makanya jawab dulu. Yang keluar dari itu, apakah Tuhan bukan? Nanti ku tanya nanti siapa saksi Nabi. Sudahlah kau tahu lah, kau di bawah jalan. Bilang aja udah 100% manusia itu loh. Keluarnya juga dari situ kan. Pendeta ini sangat ketakutan dengan satu pertanyaan dari mualaf Nora. Benarkah yang keluar dari lubang najis itu adalah Tuhan? Pendeta tidak bisa menjawab, lalu pendeta itu mengalihkan topik. Dia justru balik bertanya yang mana pertanyaan-pertanyaan dari pendeta itu justru ketika dijawab oleh mualaf Nora menjadi blunder bagi pendeta itu sendiri. Nah demikian teman-teman, ya sebuah perdebatan seru yang mana di sini mualaf Nora hanya bertanya kepada pendeta. Benarkah yang keluar dari lubang najis atau yang keluar dari lubang selingkingin Bunda Maria itu adalah Tuhan? Ternyata pendeta tidak mampu menjawab. Coba Saifuddin Ibrahim silakan dijawab.